Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana dari kelompok 19/3. Nah, di sini dalam video ini saya akan mempresentasikan beberapa submateri dari mata kuliah Civic Education yang selama semester 2 ini yang didampingi oleh ataupun yang diajar oleh dosen Bapak Andi Mapatola. Nah, di sini ada 9 ruang lingkup ataupun submateri yang akan saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama adalah identitas nasional. Nah, identitas nasional di sini berarti kita berbicara dalam konteks bangsa dan negara. Nah, identitas sendiri itu mempunyai pengertian atau bisa kita artikan bahwa suatu ciri khas ataupun suatu pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nah, untuk menjadi untuk dijadikan sebuah sesuatu itu menjadi identitas nasional kita, tentu tidak serta-merta kita langsung mencaplok saja dan menjadikan sebuah identitas. Tidak, karena untuk menjadikan sebuah identitas nasional itu perlu jangka waktu yang panjang dan proses yang panjang pula. Nah, terlepas dari itu ada dua faktor yang kemudian menjadi elemen penentu ataupun bisa ditinjau daripada kedua aspek ini. Yang pertama adalah faktor objektif dan faktor subjektif. Nah, faktor objektif ini menyangkut masalah ekologis dan geografis dari suatu atau bangsa negara tersebut. Nah, kemudian adalah masalah demografis ataupun rakyat atau penyebaran rakyatnya atau masyarakatnya dalam sebuah negara tersebut. Nah, yang kemudian faktornya yang kedua yaitu faktor subjektif. Nah, faktor subjektif ini menyangkut masalah historis ya, sejarah daripada bangsa ataupun negara tersebut, yang kemudian sosial budayanya, kemudian sistem politiknya, dan kultur daripada negara atau bangsa tersebut. Nah, inilah yang kemudian bisa dijadikan sebagai pedoman untuk merumuskan atau menjadikan sesuatu menjadi identitas nasional dari suatu bangsa tersebut. Nah, kemudian untuk menjadi identitas nasional, tentu Indonesia mempunyai banyak sekali identitas nasional. Yang pertama adalah bahasa persatuan. Nah, bahasa persatuan Indonesia itu bahasa Indonesia yang kemudian menjadi sebuah identitas nasional Indonesia. Yang kedua adalah dasar negara. Nah, dasar negaranya apa? Yaitu Pancasila. Yang kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lagi Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita. Nah, sebenarnya banyak lagi identitas nasional Indonesia. Contohnya kita ambil dari kebudayaan ataupun warisan daripada negara kita. Yang pertama yaitu contohnya batik, peninggalan sejarah, itu semua masuk dalam kategori identitas nasional Indonesia. Nah, itulah penjelasan singkat terkait masalah identitas nasional. Lanjut kepada pembahasan submateri yang kedua yaitu state and religion. Nah, state and religion di sini terkait masalah agama ataupun negara dan agama. Nah, negara dan agama di sini juga terkait masalah relasi yang dipertanyakan adalah relasi atau hubungan daripada agama dan negara tersebut. Nah, untuk meninjau kembali bagaimana sebenarnya relasi antara agama dan negara, kita ada tiga paradigma yang menjadi pandangan kita untuk mengetahui sejauh mana relasi antara agama dan negara. Yang pertama adalah masalah paradigma integralistik. Nah, paradigma integralistik di sini pandangan yang mengatakan bahwa agama dan negara mempunyai kecenderungan yang saling terintegral atau saling terpadu. Nah, artinya ada relasi yang kuat antara agama dan negara, yaitu dua entitas yang tidak bisa terpisahkan. Nah, mungkin dalam paradigma ini juga banyak kemudian yang menjadikan sebuah agama sebagai hukum positif yang berlaku dalam sebuah negara tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi paradigma integralistik ini ya. Kemudian yang kedua adalah paradigma simbiotik. Nah, paradigma simbiotik, namanya simbiotik berarti ada hubungan yang
saling menguntungkan ya, saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mengisi antara agama dan negara. Nah, contohnya saja agama memerlukan negara untuk agama memerlukan agama memerlukan negara sebagai sarana ataupun organisasi ataupun tempat untuk menyalurkan nilai-nilai ajaran yang dianut daripada agama dan kepercayaan tersebut. Nah, kemudian negara, begitupun sebaliknya, negara membutuhkan agama sebagai sumber ataupun sebagai tempat bagaimana moral nilai-nilai yang ada dalam negara tersebut kemudian diajarkan ataupun menjadi pedoman bagi warga negaranya. Nah, setelah kemudian paradigma simbiotik. Nah, yang terakhir adalah paradigma sekularistik. Nah, paradigma sekularistik ini sebenarnya berbeda dengan, ataupun ada tumpang tindih antara paradigma integralistik dan paradigma sekularistik. Nah, paradigma sekularistik ini lebih condong pada pembedaan ataupun adanya disparitas antara agama dan negara. Nah, lebih memahaminya bahwa agama ya, isinya agama lebih kepada urusan personal daripada warga negara masing-masing, kemudian negara lebih condong kepada urusan publik. Nah, ini yang kemudian menjadi contoh daripada ataupun pandangan-pandangan untuk mengetahui dari relasi antara agama dan negara. Nah, itu sebenarnya sedikit penjelasan terkait masalah state and religion. Nah, kemudian yang ketiga, submateri yang ketiga yang ingin saya jelaskan adalah masalah cities and city system ataupun warga negara dan kewarganegaraan ya. Nah, warga negara dan kewarganegaraan ini cukup terikat dengan negara. Nah, kenapa? Karena warga negara adalah sebuah kelompok atau seseorang yang kemudian menjadi warga dari negara tersebut atau suatu negara yang kemudian diakui hak-haknya dan mempunyai hubungan dengan negara tersebut. Nah, di sini warga negara di Indonesia ada regulasi yang mengatur sistem kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, masalah mempunyai hak kewarganegaraan Indonesia. Nah, untuk mempunyai hak kewarganegaraan Indonesia mungkin sedikit saja saya berikan. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya dibaca lagi untuk regulasi yang mengatur hal ini. Yang pertama itu seseorang harus telah berusia 18 tahun ke atas. Nah, kemudian yang kedua, bisa berbahasa Indonesia. Yang ketiga, mengakui dasar negara, mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada, undang-undang yang ada di Indonesia, tidak pernah dijerat pidana, kemudian membayar uang khas negara, kemudian kemudian seseorang ini sehat jasmani dan rohani. Nah, banyak sebenarnya masih ini tidak berurutan yang menjadi faktor-faktor yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, tapi untuk menjadi seorang WNI tentu ada juga yang membatalkan ataupun pencabutan hak kewarganegaraan. Salah satunya yaitu karena menjadi ataupun menjabat sebagai dinas ataupun dinas tentara asing dari ke negara tersebut tanpa pengetahuan dari bangsa asalnya atau bangsa Indonesia. Nah, kemudian secara sukarela berikrar atau membayar dirinya untuk kemudian mengakui atau untuk kewarganegaraan asing. Nah, itu ataupun seseorang itu langsung mengajukan surat pencabutan hak kewarganegaraan. Nah, ini sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya, khususnya warga negara Indonesia. Nah, itu sedikit singkat terkait masalah warga negara dan hak kewarganegaraan. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yakni saya ambil saja dengan
konstitusi and law. Ya, konstitusi itu konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, konstitusi di sini dalam artian adalah sebuah dasar atau pijakan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan ataupun regulasi-regulasi untuk sebuah atau suatu negara. Nah, konstitusi ini menjadi dasar ataupun landasan yang kemudian dijadikan sebagai pijakan dari sebuah negara untuk merumuskan regulasi yang akan diberlakukan dari negaranya tersebut. Nah, konstitusi ini harus ada persetujuan dari badan legislatif. Nah, kemudian konstitusi yang ditetapkan ini tidak boleh menyeleweng daripada nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri ataupun bangsa-bangsa atau negara-negara lain yang ingin menjadikan sebuah konstitusi di negaranya. Nah, tujuan konstitusi sebenarnya itu tidak lain dan tidak bukan untuk memonitoring ataupun mengontrol atau sebagai pengawas daripada penguasa atau pemerintah dalam menjalankan hak-hak kekuasaannya dan untuk menciptakan pemerintahan yang berdaulat yang untuk rakyat. Nah, fungsinya itu tak lain dan tak bukan sebagai pusat kontrol untuk memonitoring agar pemerintah tidak sewenang-wenang kepada masyarakatnya, tidak menyeleweng daripada hak-hak dan kewajibannya. Nah, serta sebagai pijakan ataupun dasar pondasi untuk melakukan atau melaksanakan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, itulah yang kemudian secara singkat penjelasan terkait konstitusi dan constitution and law. Nah, yang keempat dengan materi yaitu democration atau demokrasi. Ya, demokrasi di sini pasti berasal untuk lebih tahunya kita lihat dulu dari segi pengertiannya, atau definisinya. Nah, demokrasi di sini berasal dari dua unsur kata. Yang pertama demos dan kratos atau kratein. Nah, demos di sini berarti rakyat dan kratein adalah kratos adalah kekuasaan. Nah, artinya kita bisa simpulkan bahwa ini kekuasaan berada di tangan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Nah, ini sering digembar-gemborkan untuk sistem demokrasi ini adalah untuk rakyat, oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sistem demokrasi sendiri di Indonesia sudah lama terjadi. Dilihat daripada sistem pemilihan, ya sudah diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan pemilihan secara langsung yang mengeluarkan pendapat secara bebas, namun dengan koridor tersendiri. Artinya untuk pemilihan itu harus rahasia, adil, jujur, dan bebas. Nah, itu sedikit demokrasi daripada demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya banyak sekali pergulatan yang menjadi sejarah di Indonesia, mulai dari tahun 45 sampai 49, kemudian lanjut lagi ke 49, 49, 59, kemudian 59 ke 65 ke 98, dan 98 sampai sekarang yang disebut dengan reformasi. Nah, itulah yang kemudian sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya lanjut kepada materi otonomi daerah lah. Otonomi daerah. Nah, otonomi daerah di sini artinya otonomi, ya, berarti adanya artinya pemberian amanah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, di sini artinya ada perpindahan kekuasaan, dilimpahkan kekuasaan itu dan tanggung jawab itu kepada pemerintah daerah. Agar apa? Fungsinya ataupun untuk mengefektifkan pemerintahan yang ada ataupun memonitoring yang ada di daerah-daerah. Nah, kemudian dilimpahkan dan diberikan tanggung jawab kepada pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah. Nah, tujuan dan fungsinya pastinya dilihat daripada pemerintah daerah lebih tahu, lebih paham, dan lebih mengerti
dengan situasi dan kondisi daripada masyarakat ataupun rakyatnya yang kemudian dinaunginya. Nah, di sini dengan adanya hal itu tentunya pemerintah kan lebih tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan program-program apa yang sebenarnya bisa meningkatkan rakyat pun mutu daripada masyarakatnya. Nah, ini lebih dekat kepada pemerintah daerah. Kenapa? Karena kalau misalnya pemerintah pusat yang semua yang memonitoring itu, maka akan kebeberan. Artinya harus ada yang lebih dekat, harus ada yang lebih tahu akan situasi dan kondisi di daerah, sehingga dilimpahkanlah kekuasaan itu kepada pemerintah daerah. Nah, di sini juga untuk agar kekuasaan tidak bertumpuk pada pemerintah pusat. Nah, ini nantinya menimbulkan lagi masalah keefektifan. Nah, itu yang kemudian menjadi faktor-faktor yang kemudian diberikan otonomi daerah. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu masalah sudah otonomi daerah, kemudian hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia di sini atau disebut dengan human right atau HAM, hak asasi manusia, ini seringkali diartikan bahwa hak asasi manusia adalah hak ataupun seperangkap hak yang diberikan atau yang diperoleh seseorang daripada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi sebuah kemutlakan ataupun hak pribadi yang harus dijunjung tinggi, harus dihargai, dan harus dilindungi oleh negara ataupun masyarakat yang lain. Nah, ini yang kemudian harus dijunjung tinggi oleh masing-masing masyarakat. Bagaimana kemudian diberikan hak dan kewajiban ataupun keistimewaan dari Tuhan. Nah, di sini warga negara punya harkat ataupun punya seperangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk dilindungi dan disamaratakan. Artinya berbagai prinsip-prinsip daripada hak asasi manusia. Nah, contohnya prinsip universal. Nah, yang kedua itu prinsip universal, kemudian prinsip kemanusiaan ataupun untuk prinsip-prinsip persamaan. Nah, prinsip-prinsip yang saling berkesinambungan ataupun tidak boleh dibagi-bagi, artinya itu. Nah, sebenarnya ada 8 prinsip-prinsip yang ada dalam hak asasi manusia. Nah, kemudian catatan penting yang harus diketahui ataupun harus dipahami dari hak asasi manusia ini merupakan tanggung jawab daripada negara untuk melindungi hak asasi manusia di setiap warga negaranya. Ini ini sebenarnya sudah ada regulasi yang menguatkan itu. Nah, sehingga sesama manusia perlunya kita tidak boleh ada diskriminasi antar sesama, tidak boleh ada disparitas. Nah, baik itu dari perbedaan agama, perbedaan sosial, perbedaan warna kulit misalnya, itu tidak boleh ada yang seperti itu. Nah, karena sudah ada hak asasi untuk setiap orang. Nah, kemudian lanjut kepada materi, yaitu materi masyarakat madani. Nah, masyarakat madani ini lebih kepada cenderung untuk masyarakat kota yang sudah berperadaban. Nah, masyarakat kota yang sudah berperadaban ini yang kemudian yang kemudian sebenarnya Indonesia sudah masuk ke kriteria seperti ini ya. Karena contohnya masyarakat madani ini ada beberapa faktor ataupun ada beberapa indikator yang kemudian disebut dengan masyarakat madani. Yang pertama adalah public sphere ataupun ruang publik untuk publik, bagaimana masyarakat diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, diberikan keleluasan untuk mengeluarkan aspirasi dengan leluasa. Nah, kemudian yang kedua adalah non diskriminasi. Nah, di sini tidak ada contoh sama seperti dengan hak asasi manusia, tidak boleh ada disparitas antara satu dengan yang lainnya. Yang kemudian
kesetaraan, ya, mempunyai kesamaan yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama, mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara, mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kemudian setelah itu sebenarnya ini materi yang saya jelaskan tidak beraturan, makanya cukup di sini penjelasan saya terkait masalah ruang lingkup dari mata kuliah Civic Education untuk semester 2 ini. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.